Dan saat ini kita akan masuk di dalam pengarahan ya. Pengarahan untuk diskusi Growing Together bulan Januari, sekaligus kita akan bacakan visi misinya terlebih dahulu, sekaligus nanti ada pengarahan diskusi. Saya serahkan kepada Ibu Evi untuk acara ini. Silakan Bu. Ya, ya, halo, terima kasih banyak Bima untuk laporan dan evaluasinya terkait Growing Together November sampai Desember 2024 dan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah setia aktif mengikuti kegiatan Growing Together ini di Growing Together terakhir ya, tapi tahun 2024 kita akan ada lagi Growing Together nih ya untuk tahun 2025. Semuanya masih semangat nggak nih untuk Growing Together tahun 2025? Gimana nih rekan-rekan semua? Masih excited nggak? Boleh, boleh on audio. Siap, Kak. Masih. Masih ya? Siap. Ya, harapannya dengan semangat baru ya nanti Growing Together 2025 bisa berjalan lebih lancar lagi, lebih baik lagi, dan lebih semangat lagi ya. Karena kayaknya waktu November, Desember kemarin semakin ke belakang, semakin surut semangatnya karena semangat banyak semangatnya juga terbagi di tempat-tempat lain karena merayakan Natal ya. Harapannya 2025 kita bisa tancap gas lagi untuk Growing Together selanjutnya. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekaligus untuk menyegarkan lagi, untuk kita kembali bersemangat lagi ya menjalani Growing Together tahun yang akan datang, tahun 2025. Ya, kita kembali lagi harus terus melihat kenapa kita lakukan Growing Together ini gitu ya. Karena memang masih banyak ya hal-hal yang sering kita tanyakan, yang sering kita pergumulkan, terutama di tengah-tengah perkembangan teknologi. Nanti tahun 2025 itu perkembangan teknologinya udah kemarin saya sempat membaca itu sudah AI udah generasi yang keempat. Wah, generasi yang 1, 2, 3 aja kita masih belum banyak belajar ya. Padahal nanti 2025 itu udah generasi AI untuk teknologinya yang generasi yang keempat, luar biasa. Jadi pasti akan semakin banyak pertanyaan, akan semakin banyak hal-hal yang mungkin meresahkan kah? Atau hal yang perlu kita doakan, kita gumulkan. Nah, yuk kita tidak hanya gumulkan sendiri, kita tidak hanya pikirkan sendiri, kita tidak resahkan itu sendiri, tapi bisa kita diskusikan sama-sama supaya walaupun di tengah gempuran-gempuran perkembangan teknologi yang semakin cepat dan mengubah segala banyak hal ya, terutama untuk pertumbuhan rohani kita masih tetap setia kepada firman Tuhan ya, menjalani hidup ini sebagaimana orang Kristen. Jadi mari kita bersama-sama melihat visi dari Growing Together ini sendiri. Kita akan sama-sama membangun komunitas masyarakat tubuh Kristus ya, untuk belajar, untuk sehati, sepikir. Fokusnya adalah bertumbuh di dalam Kristus, tidak semakin melempem di tengah perkembangan yang terjadi, tetapi kita bertumbuh di dalam Kristus. Oleh karena itu, sama-sama juga dari setiap sharing, dari setiap diskusi yang disampaikan, kita mau belajar, kita mau berbagi, ya supaya kita bisa bertumbuh bersama. Nggak hanya satu orang yang bertumbuh, nggak hanya yang aktif aja yang bertumbuh nih, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengennya sih lebih banyak lagi yang bertumbuh ya. Setelah mengikuti kelompok Growing Together ini ya, kita diskusikan topik-topik yang relevan dengan kehidupan saat ini, topik-topik yang berpusatkan kepada Kristus dan bagaimana mengembalikan semua isu-isu yang ada ya, yang sesuai dengan keadaan saat ini, kita kembalikan lagi kepada firman Tuhan supaya kita bisa tetap fit, tetap penuh sukacita, dan tetap menjalani kehidupan yang alkitabiah. Walaupun dunia mengajak kita semakin jauh dari kebenaran firman Tuhan, tapi kita tetap setia di jalurnya firman Tuhan ya. Dasar firman Tuhan yang kita gunakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya di Amsal 27 ayat 17. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bulan Januari nanti kita akan sama-sama ya melakukan lagi kembali ya bersama-sama untuk Growing Together yang tahun 2025. Kita akan masuk dalam pengantar Growing Together berdasarkan latar belakang dan visi misi tersebut dengan semangat yang masih sama. Kita akan masuk dalam GT Januari 2025. Nah, temanya langsung level up. Ya, langsung kita mau menjulang tinggi, level up gitu ya. Growing Together itu pasti tujuannya akan semakin bertumbuh. Tetapi untuk apa gitu ya? Sudah lihat di dalam brosurnya sendiri ya. Pasti ini kita gunakan momen tahun yang baru. Biasanya kalau kita bilangnya kembali dari nol dulu ya. Ya, tahun yang baru, ada semangat yang baru, sehingga mungkin ada banyak komitmen untuk kita bertumbuh ya pada tahun yang baru, karena kita sudah melakukan evaluasi untuk kehidupan kita, atau perjalanan, atau semua milestone kita selama tahun 2024, sehingga kita berharap tahun 2025 nanti
kita siap-siap nih naik level. Naik levelnya yang seperti apa sih? Tapi itu pertanyaannya ya. Apakah naik level seperti yang dipikirkan oleh orang lain juga atau apa yang dunia pikirkan? Atau kalau sebagai anak Tuhan kita tuh naik levelnya tuh seperti apa? Ya, apa yang harus kita tuju ketika kita sedang punya pemikiran atau sedang punya harapan untuk level up. Kenapa kami juga mengambil tema level up ini? Karena dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri, tema pelayanan bulan Januari kami adalah level up, gitu ya. Tujuannya adalah kita akan upskill ya, lalu kita nanti akan ada upgrade, tidak hanya dari segi infrastruktur dan sebagainya ya, tetapi kita juga mau terutama level up-nya atau naik levelnya adalah untuk pertumbuhan rohani ya sebagai pengikut Kristus. Supaya apa? Kalau dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri mau update ya, upgrade, upskill semuanya supaya kita bisa menjangkau sebangsa ya, sampai seluruh bangsa kita jangkau dengan perkembangan teknologi ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, oleh karena itu, setiap minggunya pada bulan Januari nanti, untuk tema level up ini, setiap minggu itu akan ada topik-topik khusus. Kami selaraskan juga, berjalan juga sesuai dengan apa yang menjadi tema pelayanan Yayasan Lembaga Sabda bulan Januari, gitu ya. Jadi tanggal 6 sampai 11 Januari itu adalah tentang update, ya. Lalu tanggal 13 sampai 18 Januari tentang upgrade. Lalu 20-25 Januari itu kita mau bicara tentang upskill. Lalu 27 sampai 1 Februari kita akan bicara tentang level up ya. Dan 31 Januari nanti akan ada penutupan Growing Together Januari dan pengarahan untuk Growing Together Februari gitu ya. Nah, untuk minggu pertama itu ngambil tema update. Kalau kita bicara tentang update ini sendiri itu ada kata date, itu bicara tentang waktu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sama-sama nanti kita juga akan membahas pada tahun 2024 yang pasti saat itu sudah kita tinggalkan ya, apakah ada evaluasi khusus terkait dengan waktu yang sudah kita gunakan ya. Bagaimana setiap waktu yang kita gunakan kita sudah gunakan untuk peningkatan ya, atau sehubungan dengan pertumbuhan kita, pertumbuhan rohani kita. Apakah waktu-waktu itu kita sudah gunakan secara bijaksana. Jadi bukan hanya bicara tentang update supaya kita bisa jadi lebih relevan, lebih selaras, tapi bicara juga tentang pengaturan waktu ini dan bagaimana untuk pengaturan waktu kita, update kita pada tahun yang baru ini, hal-hal apa yang ingin kita realisasikan lagi berdasarkan evaluasi tentang pemanfaatan atau bijaksana untuk menyikapi hal-hal baru yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apa saja sih dasar-dasar ayat firman Tuhan yang sudah menolong kita sepanjang tahun 2024 supaya kita tetap update sesuai dengan firman-Nya ya. Kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, memanfaatkan hal-hal yang baru, perkembangan yang baru ya dari era atau zaman ini gitu ya, berdasarkan firman Tuhan. Dan kita akan sharing nih bagaimana pada tahun 2025 kita mau berbagi supaya kita bisa lebih bijaksana lagi, bisa menggunakan atau memanfaatkan waktu, bisa memanfaatkan perkembangan yang terjadi, perkembangan zaman, perkembangan era saat ini berdasarkan firman Tuhan. Dan saya yakin, kami semua dari Yayasan Lembaga Sabda yakin, dan pasti Bapak Ibu Saudara sekalian juga yakin bahwa banyak sekali yang akan kita bagikan. Karena begitu banyak cerita dan pengalaman yang Tuhan berikan sepanjang tahun 2024. Lalu pada minggu kedua, kita akan sama-sama membahas tentang upgrade. Nah, upgrade di sini bicara tentang peningkatan nilai, value di dalam kehidupan kita. Bagaimana, apakah kita sudah punya strategi pada tahun 2024 ya, bagaimana nilai hidup kita bertambah, bukan bicara tentang nilai atau sesuatu yang bisa membuat kita secara pribadi mendapatkan keuntungan secara pribadi, tetapi bagaimana nilai-nilai, terutama nilai-nilai firman Tuhan itu juga bisa meningkatkan nilai-nilai kehidupan kita, sehingga kita juga bisa memberikan nilai, yang menambah nilai dalam kehidupan orang lain berdasarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan menyimpan begitu banyak, memberikan begitu banyak arahan dan panduan, supaya kita bisa punya nilai-nilai Alkitabiah yang semakin bertumbuh di dalam kehidupan kita. Dan harusnya inilah yang membuat kita tuh upgrade sebagai anak-anak Tuhan ya. Jadi kita akan evaluasi di tahun 2024, hasil evaluasinya kita bisa bagikan, dan saya bayangkan berharapnya kami ada begitu banyak sharing yang bisa dibagikan ya untuk menolong rekan-rekan kita semua juga. Lalu juga mungkin ada strategi yang bisa kita ambil ya untuk kita bisa upgrade ya dari segi rohani atau dalam kehidupan kita, kehidupan bermasyarakat, keluarga dan sebagainya. Kita bisa sharingkan landasan firman Tuhannya.
dan bagaimana ke depannya pada tahun 2025 kita bisa upgrade ya, bisa menambahkan value dan mengembangkan diri supaya kita bisa berdampak lagi bagi lebih banyak orang dan memuliakan Tuhan. Itu untuk minggu yang kedua tanggal 13 sampai 18 Januari 2025. Lalu pada minggu yang ketiga kita akan bicara tentang upskill. Upskill di sini ya, skill ya. Tahun 2024 pasti sudah memberikan banyak sekali skill yang baru bagi rekan-rekan semua ya. Kami di Yayasan Sabda sendiri juga mendapatkan banyak sekali skill baru ya untuk bisa mengerjakan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan di Yayasan Lembaga Sabda ya. Kami yakin Bapak Ibu Saudara sekalian juga sama gitu ya, pasti punya skill-skill baru yang sudah ditambahkan pada tahun 2024, baik itu soft skill maupun hard skill ya yang dipakai untuk bisa menunjang kehidupan kita, bahkan bisa menolong kita dalam pelayanan. Nah, bagaimana dengan tahun 2025? Apakah sudah punya rancangan atau rencana mau menambah skill yang baru atau mau mengembangkan skill yang sudah ada menjadi ditingkatkan lagi dengan lebih baik pada tahun 2025 dan apa yang menjadi landasan firman Tuhan ya? Kenapa kita mau upskill ya di area-area tersebut? Nah, silahkan nanti bisa dibagikan ya di dalam Growing Together untuk minggu yang ketiga tentang upskill. Keterampilan baru apa saja? Ya, baik itu soft skill maupun hard skill yang ingin kita pelajari atau ingin kita kuasai untuk melayani Tuhan dan juga pastinya melayani sesama kita. Lalu minggu keempat, nah inilah tujuan dari kenapa kita perlu ada ada update, perlu ada upgrade, dan perlu ada upskill supaya kita bisa naik level ya, kita bisa level up ya. Tujuan dari level up ini sendiri adalah tujuan dari level up ini sendiri supaya kita siap untuk menghadapi tantangan. Kalau kita mau update ya dengan lebih baik, kalau kita mau upgrade, kita mau upskill, itu pasti tantangannya nggak sedikit, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tantangannya itu banyak sekali gitu ya. Jadi dengan tema level up ini kita akan sama-sama melihat ya, memberikan masukan supaya kita siap ini untuk menghadapi setiap tantangan di tingkat-tingkat berikutnya ya, untuk kita bisa melaksanakan amanat agung Tuhan, karena kan kita semua sebagai orang percaya kan diberikan tugas ya untuk menjalankan amanat agung Tuhan, untuk pergi, untuk memberitakan Injil, untuk memuridkan ya, dan mengajarkan bukan hanya satu kelompok tetapi seluruh bangsa melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan sudah ajarkan juga kepada kita. Nah, untuk itu kita perlu level up. Nah, untuk naik level up perlu itu tadi ya, update, upgrade, dan juga upskill. Apa yang firman Tuhan nyatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian supaya bisa level up lagi ya, dengan lebih lagi pada tahun 2025 ini, dan kita akan bersama-sama saling mendorong. Mari kita akan naik bersama, dari pribadi, kita meningkat menjadi ke komunitas, dari teknologi digital yang kita gunakan, kita meningkat ke teknologi AI, dari kelompok kecil ya, kita menjadi kelompok yang besar mungkin dalam jemaat ya, sampai kita bisa menjadi berkat bagi sebangsa, level up menjadi berkat bagi sebangsa dan nama Tuhan dimuliakan dari setiap tingkatan-tingkatan update, upskill, upgrade yang sudah kita lewati. Jadi itu tujuannya ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, betul-betul mempersiapkan tahun 2025. Anggota Growing Together ini bisa bertumbuh bersama, level up-nya sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu ya. Jadi semangat ya untuk Growing Together 2025. Semangat berdiskusi, semangat bertumbuh bersama, dan semangat untuk naik level bersama ya, anggota Growing Together untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, demikian. Terima kasih. Oke, thank you Bu Evi sudah memberikan penjelasan ya dan pengarahan terkait diskusi Growing Together di bulan Januari 2025 besok. Kiranya ini boleh menjadi semangat kita nantinya, boleh level up, naik level di tahun yang baru, level yang baru. Tapi pastinya level untuk memiliki visi bersama Tuhan ya. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, tadi sudah mendengar dari pengarahan terkait tema di bulan Januari. Saat ini kita akan masuk di dalam teknis diskusi dan kesempatan melayani ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Ini ada beberapa teknis diskusi yang harus dipahami oleh para peserta. Yang pertama, untuk penanggung jawab dari grup ini adalah tim dari Sabda Academy, dan untuk fasilitator dari Growing Together adalah tim Sabda Academy, dan ada fasilitator partners. Nah, fasilitator partners itu dari peserta ya, jadi ada peserta yang kita minta untuk menjadi fasilitator partners. Dan perlu dipahami Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya,
Untuk Growing Together ini tidak ada sertifikat, jadi bukan seperti kelas ya, ini tidak ada sertifikat. Dan peserta akan dimasukkan ke dalam WA Group yang tertutup dan bersifat kekeluargaan. Lalu grup akan dimaksimalkan untuk diskusi saja, jadi bukan untuk hal-hal yang lain. Lalu akan ada rangkuman diskusi pada akhir topik, dan nanti rangkuman diskusinya akan kami berikan. Nanti dari fasilitatornya akan memberikan rangkuman diskusi dari setiap minggunya. Lalu data peserta akan dikirim ke grup oleh admin sebagai perkenalan formal. Nanti admin akan mengirimkan data perkenalan formal dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Selanjutnya, peserta diskusi dengan ini ya, peserta berdiskusi dengan memberikan jawaban, pertanyaan, tanggapan, dan referensi terkait topik yang didiskusikan atau yang sedang dibahas pada waktu itu. Jadi harus memberikan jawaban dan harus ikut berdiskusi ya. Lalu diskusi akan berlangsung selama 4 minggu, kecuali di GT November-Desember kemarin ada 6 minggu diskusi. Dan satu peserta diskusi satu pertanyaan didiskusikan dalam 2 hari diskusi, namun akan ada pengembangan jika bisa menajamkan topik dari atau mengembangkan diskusi yang terjadi pada ketika saat diskusi. Lalu peserta harus berkomitmen untuk bertumbuh bersama dan saling mendukung serta menghidupkan dinamika diskusi kelompok. Jadi tidak boleh diharapkan tidak pasif ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya untuk berkomitmen bertumbuh bersama. Peserta wajib aktif berdiskusi minimal 2 kali dalam seminggu dan bebas memilih waktu diskusinya. Bebas silakan mau pagi mau malam silakan. Yang penting minimal 2 kali saja satu minggu untuk aktif dalam diskusinya. Fasilitator akan mengirimkan pertanyaan diskusi dan referensi bahan untuk dibaca dan dipelajari bersama. Referensi dan pertanyaan akan dikirim pada Minggu malam atau Senin pagi. Biasanya itu ya, kalau enggak Minggu malam atau Senin pagi kita akan memberikan pertanyaan dan referensi diskusinya. Peserta yang kurang aktif akan mendapat reminder dari admin via PM atau nanti ada tagging ya, ngetak dari nama Bapak Ibu masing-masing di dalam WA grupnya. Peserta diharapkan berdiskusi dengan baik dan tidak OOT atau out of topic. Untuk hari Sabtu, grup tetap dibuka dan peserta dapat berdiskusi. Kecuali hari Minggu, grup akan ditutup untuk peserta fokus untuk melayani dan beribadah di hari Minggu. Setelah diskusi berakhir, WAG akan ditutup. Untuk mengikuti tema berikutnya, peserta bisa mendaftar ulang atau memberikan konfirmasi kepada tim GT untuk dimasukkan ke WhatsApp grup di bulan berikutnya. Ini khususnya yang aktif ya, yang tidak aktif diskusi nanti diminta untuk mendaftar ulang. Selanjutnya, ini ada tugas fasilitator dari Growing Together. Yang pertama ada menyapa dan menyambut peserta setiap hari. Yang selanjutnya itu memposting pertanyaan dan pertanyaan pengembangan untuk diskusinya. Lalu memperhatikan flow diskusi, apakah sepi ataukah rame, ikut berdiskusi juga. Lalu menegur peserta yang akan atau sudah out of topic dan mengingatkan peserta untuk yang belum aktif diskusi untuk ambil bagian atau bergabung dalam diskusinya, ikut berbagi pendapat atau menanggapi pendapat, ikut berbagi ini ya pendapat atau menanggapi pendapat atau jawaban dari peserta lainnya. Dan juga fasilitator yang mengalami kendala dalam menjalankan tugas harus segera melapor ke admin ini kepada Saudari Melisa atau kepada fasilitator Sabda yang sedang bertugas. Dan yang pastinya untuk fasilitator partners bekerja sama dengan fasilitator yang dari Sabda. Dan demikian untuk tugas fasilitator partners, dan kami sangat membuka bagi Bapak Ibu yang mau ambil bagian dalam menjadi fasilitator partners di GT Januari 2025, silahkan bisa menghubungi admin dan nanti kita akan melayani bersama di Growing Together Januari 2025. Oke, demikian Bapak Ibu sedikit penjelasan dari Growing Together atau pelaksanaan teknis diskusi Growing Together Januari 2025. Oke, terima kasih bagi Bapak Ibu. Yang belum mendaftar silahkan mendaftar. Yang sudah mendaftar silahkan mengajak rekan-rekan yang lainnya untuk ambil bagian atau mendaftar di Growing Together Januari 2025. Oke.